Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya, selain mereka membawa risalah, mereka dibekali mukjizat sebagai bukti bahwa mereka diutus oleh Zat yang Maha Penguasa, pencipta alam semesta. Sifat mukjizat itu adalah yu'jizal qaum, menjatuhkan, merendahkan dan menghinakan apa yang dibanggakan oleh kaum tempat para nabi dan rasul itu diutus. Mereka ada yang berbangga-bangga dengan kadikdayaan, dengan ketobiban, dan berbagai macam keahlian. Dan ketika para umat para nabi itu berhadapan dengan mukjizat, mereka tidak berdaya. Mereka tertunduk dan takluk. Hanya yang membedakan, ada yang kemudian menyatakan keimanannya, namun sebagiannya karena kesombongan dan faktor-faktor yang lainnya, mereka memilih untuk membangkang dan memusuhi dakwah para nabi dan rasul tersebut. Misalnya Fir'aun laknatullah alaih, ketika sudah menyaksikan bagaimana mukjizatnya Nabiullah Musa alaihissalam, bukannya tunduk dan menyatakan keimanan, justru dia kian congkak dan kian benci kepada Musa alaihissalam. Berbeda misalnya dengan para penyihir. Para penyihir ini paham betul, mereka tahu bahwa apa yang bersama Musa meskipun mirip sihir, tapi bukanlah sihir. Itulah mengapa kemudian para penyihir itu menyatakan keimanannya kepada Musa alaihissalam. Fa'ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Maka demikian juga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menyampaikan risalah Islamiyah, beliau dibekali dengan mukjizat-mukjizat, dan di antara mukjizat terbesarnya itu adalah kitabullah Al-Qur'anul Karim. Bangsa Arab berbangga-bangga dengan syair, namun Al-Quran kemudian datang menjungkir balikkan dan menantang mereka, dan tak ada satupun yang mampu menjawab tantangan Al-Quran. Sebagiannya kemudian menyatakan keimanannya, namun tidak sedikit yang memilih memusuhi dan memerangi dakwah Nabi SAW. Bukan karena tidak mengakui kemukjizatan Al-Quran, tetapi karena faktor kesombongan, keangkuhan, dan hasad yang ada pada diri mereka. Maka di antara faidah atau manfaat mempelajari kemukjizatan Al-Quran adalah supaya kita tahu bahwa Al-Quranul Karim ini turun sebagai bukti akan kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena ternyata Al-Quran itu kemukjizatannya bukan hanya dari sisi keindahan dan kefasihan bahasa, tapi juga berkaitan dengan fakta-fakta ilmiah dan ilmu pengetahuan yang banyak diungkap di dalamnya. Sebagaimana para penyair dan orang-orang yang paham bahasa Arab mengetahui bahwa Al-Quranul Karim bukanlah buatan makhluk, karena dia tidak pernah sama dengan syair. Maka orang-orang yang paham dengan ilmu pengetahuan, yang punya keahlian di bidang tertentu, mereka akan mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu mustahil bisa dilakukan atau disampaikan oleh manusia biasa. Itulah mengapa kemudian sebuah fakta, banyak orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, sebagian besarnya adalah mereka para ahli di bidang ilmu tertentu. Ada yang di bidang embriologi, ada yang di bidang geografi, ada yang di bidang kimia, bahkan matematika. Begitu mereka mengkaji Al-Quran, bahkan sebagiannya motivasinya untuk mencari kelemahan Al-Quran, justru mereka terkesima dan tunduk dengan kemukjizatan Al-Quran yang mereka temukan di dalam Al-Quran. Misalnya saja para dokter ahli embriologi terheran-heran dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Quran tentang proses terjadinya manusia. Karena mereka mengatakan apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini mustahil diketahui di zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan beberapa zaman sesudah itu pun masih banyak manusia yang buta dari informasi tersebut. Demikian juga para ahli geografi, mereka takjub luar biasa ketika mendapatkan fakta dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa taral jibala tahsabuhu jamidatan wa hiya tamurru marras sahab." Kalian lihat gunung itu diam, padahal mereka itu bergerak seperti berarak atau bergeraknya awan. Karena kemukjizatan yang terdapat dalam Al-Quran inilah kemudian banyak mereka yang mendapat hidayah Islam. Lalu pertanyaannya, apa manfaatnya untuk kita yang sudah memang beriman kepada Al-Quran? Tentu untuk semakin membuat kita tunduk dan patuh kepada Zat yang telah menurunkan Al-Quran. Karena kita yakin agama yang kita ikuti ini adalah agama yang benar.